Halo Pak Hari, selamat datang di podcast Humaita. Rumah kita, suara kita, untuk kita. Senang sekali saya Aga Jaya Bijaksana bisa kembali menyapa Pak Hari semua. Di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, kebutuhan masyarakat Pak Hari terhadap makanan, khususnya takjil dan makanan berbuka puasa meningkat signifikan. Hari ini kita akan membahas tema intensifikasi pengawasan makanan di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Dan telah hadir bersama kita Bapak Kepala Balai Besar Pengawasan Obat Makanan di Palangkaraya, Bapak Ali Yudi. Selamat bertemu Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Jadi tetap stay tune Pak Hari semua di podcast Humaita, rumah kita, suara kita, untuk kita. Ya, baik. Pak, saya manggilnya Pak Ali ya. Ali saja. Ya, baik. Pak, tadi sudah saya sampaikan bahwa makanan dan minuman, terutama takjil di bulan Ramadan begitu, pengawasannya, kesehatannya bagaimana. Nah, pertanyaan yang pertama, Pak. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan intensifikasi pengawasan makanan selama bulan Ramadan ini, Pak? Dan apa yang membedakannya dengan pengawasan di bulan-bulan biasa begitu? Baik, pertama kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Tengah. Intensifikasi pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan makanan digalakkan oleh Badan POM dengan tujuan untuk menjamin bahwa produk makanan yang beredar, terutama di wilayah Kalimantan Tengah itu aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat Kalimantan Tengah. Demikian Mas Aga. Aman dikonsumsi oleh Benar. masyarakat Kalimantan Tengah. Nah, kita ketahui bahwa saat ini banyak sekali nih terkait dengan, kalau kita sebutnya sini pasar Ramadan ya. Benar, pasar Ramadan. Nah, sejauh ini bagaimana Pak pengawasan pasar wadai Ramadan itu Pak? Iya, jadi kami setiap tahunnya sebetulnya untuk momen-momen tertentu. Yang pertama momen Ramadan menjelang Lebaran, kemudian momen Tahun Baru, Natal Tahun Baru. Kami setiap 2 momen tersebut itu melakukan pemeriksaan terhadap jajanan pasar. Baik. Pada momen Ramadan ini berarti makanan takjil ya. Nah, kami memiliki lab keliling dan kami memiliki program yang namanya Laura Intan. Jadi dengan lab keliling tersebut, petugas Balai Besar POM kemudian melakukan pengujian sederhana dengan rapid test kit. Pengujiannya pengujian formalin, boraks, metanilo, rodamin, dan lain-lain. Bahan kimia yang saya sebutkan tadi merupakan bahan berbahaya yang kadang ditambahkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab ke dalam makanannya. Untuk maksud biar lebih awet, warnanya lebih ngejreng, lebih cerah, lebih kenyal, dan lain-lain. Nah, untuk tahun ini, tahun 1447 Hijriah, kami melakukan pemeriksaan ke 6 pasar di Kota Palangkaraya. Termasuk pasar Ramadan tadi Pak? Pasar Ramadan memang, jadi ini pasar eksidental ya, adanya hanya di bulan Ramadan gitu ya. Yang pertama adalah pasar Wadai di depan TVRI, ada stand-standnya. Kami juga ada stand di pasar depan TVRI. Silakan mampir di stand Badan POM. Kemudian kedua, pasar di samping Masjid Salahuddin. Kemudian yang ketiga, pasar Datuh Manuah. Ini pasar yang dikoordinir oleh pemerintah Kota Palangkaraya. Kemudian pasar di Jalan Murjani. Kemudian pasar di Jalan Ais Nasution. Dan terakhir kami sudah menguji di Pasar Kahayan. Nah, alhamdulillah dari 60 sampel yang kami uji dengan rapid test kit tadi, semuanya itu memenuhi syarat. Tidak berbahaya begitu ya. Alhamdulillah tidak berbahaya. Bisa dikonsumsi. Bisa aman dikonsumsi oleh masyarakat. Dan kami memberikan stikerisasi pada pedagang atau pelaku UMKM masyarakat yang menjual produk yang telah kami uji. Jadi apabila masyarakat datang ke pasar tadi, pasar Kahayan kah, pasar Datuh Manuah, lalu melihat ada stiker dari Balai Besar POM, ada tanda centang-centangnya, jangan ragu untuk membeli takjil dari pedagang di situ. Baik. Demikian. Baik Pak. Nah, mengapa momentum Ramadan ini menjadi periode yang sangat krusial mungkin Pak, sehingga pengawasan dengan pihak POM terhadap pangan ini perlu diperketat begitu? Iya, kami memiliki penilaian risiko. Jadi dalam melakukan pengawasan produk apapun,
itu kami melakukan penilaian risiko. Biasanya saat demand dari masyarakat meningkat, masyarakat di bulan Ramadan ini kan ingin membeli makanan untuk berbuka puasa. Maka masyarakat yang lain melakukan penjualan. Baik. Untuk dikonsumsi di saat bulan Ramadan. Menjelang Lebaran mulai membeli kue-kue kering. Nastar kah, kastengel kah, produk-produk kemasan yang lainnya. Di saat ada lonjakan permintaan dari masyarakat, khawatirnya ada pelaku usaha yang nakal, yang memanfaatkan momen tersebut sehingga dia mengedarkan makanan yang sudah kadaluarsa, yang tidak ada izin edar, yang sudah rusak kemasannya. Baik. Dengan memanfaatkan momen tersebut, dia berharap produknya cepat terserap. Baik. Apalagi dengan iming-iming diskon yang luar biasa besar. Nah, demikian. Kita mencegah motif-motif itu seandainya ada ya. Baik. Sehingga kita lakukan intensifikasi pengawasan makanan, tentu dengan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, ya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Ya, baik. Selama ini Pak, pengawasan, pengecekan dari temuan BBPOM Palangkaraya sendiri. Pelanggaran apa Pak yang sering muncul begitu Pak? Iya. Di makanan minuman. Di makanan. Untuk di makanan jika dia pangan olahan, yang terkadang kita temukan adalah paling sering tuh kadaluarsa. Yang kedua itu makanan yang kemasannya sudah rusak. Kalau dia susu dia sudah bocor sehingga bau. Kalau dia kaleng sudah penyok-penyok, sobek sedikit kalau dia dari kertas itu. Yang ketiga itu yang tanpa izin edar. Tanpa izin edar ini seperti apa Pak? Tanpa izin edar berarti ada produk mungkin diimpor dari luar negeri tanpa proses registrasi di Badan POM. Sehingga Badan POM tidak bisa menggaransi jaminan mutu keamanan pangan dari produk tersebut. Atau kalaupun dia low risk, makanan low risk seperti kerupuk, peyek dan lain amplang, itu tidak ada izin dari DPM PTSP. Begitu sehingga tidak ada jaminan keamanan pangan di sana. Tapi itu kan sebatas izin aja Pak ya, tapi bisa dimakan begitu. Ya, jadi untuk makanan sebetulnya ada semboyan yang bagus. Kalau makanan itu tidak aman, dia bukan pangan. Oke. Jadi jangan sampai ini makanan bentuknya bagus nih, warnanya merah merona. Baik. Kita makan, ternyata dia ditambah rodamin. Kita makan bakso atau empek-empek, kok kenyal, enak gitu ya. Tidak perlu dipanaskan, masih bagus dimakan. Ternyata mengandung boraks. Tidak aman. Jadi kami dari Badan POM menggalakkan masyarakat harus memilih makanan yang aman. Sekali lagi, kalau dia tidak aman, bukan pangan. Baik. Peran strategis mungkin Pak dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, khususnya Kota Palangkaraya, menjamin keamanan pangan masyarakat selama bulan puasa ini Pak. Dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan bisa memastikan bahwa itu aman. Begitu. Ya, jadi kami sebetulnya melakukan pengawasan semua komoditi ya. Tidak hanya makanan. Tidak hanya makanan, jadi ada produk obat, kemudian jamu, kosmetik, suplemen, makanan. Ada 5 produk tadi. Itu kami melakukan pengawasan pre-market, pengawasan post-market, melakukan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi, dan penindakan. Untuk pelaku usahanya, kalau dia ingin berusaha, maka kami melakukan pengawasan pre-market. Artinya apa? Kami melakukan pendampingan agar masyarakat atau ibu-ibu rumah tangga yang ingin memproduksi dan menjual itu bisa memproduksi dengan baik, dikemas dengan baik. Kami melakukan pembimbingan di sana sampai izin edar. Kemudian yang kedua, kami melakukan pengawasan post market. Post market, kalau tadi produknya sudah ada izin edarnya, kemudian dijual di masyarakat, maka Badan POM melakukan pemeriksaan dengan cara membeli produk tadi. Tidak minta, tidak ngambil diam-diam. Kami membeli dengan legal dan sah untuk dilakukan pengujian di laboratorium kami. Apabila hasilnya memenuhi syarat sesuai dengan standar, maka makanan tersebut aman. Izin edarnya ada, kemudian dia di dalam peredaran di masyarakat sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kadaluarsanya, dia aman untuk dikonsumsi. Baik.
Kemudian yang ketiga, tadi post market ya. Kemudian kami melakukan komunikasi edukasi. Ini salah satunya. Antara lain tadi sudah kami sampaikan, pangan yang berbahaya itu bukan pangan. Pangan yang tidak aman bukan pangan, tidak bisa dimakan, jangan dimakan, gitu ya. Kemudian yang terakhir, kita tahu juga di masyarakat tuh ada yang nakal. Yang nakal paling berulang, terus dan disengaja nakal. Itu kami lakukan penindakan. Kita lakukan penyidikan, penuntutan dengan teman-teman Polri dan Kejaksaan sampai kemudian ke proses pengadilan. Jadi itu siklus yang kita lakukan dalam rangka menjamin keamanan mutu dari produk tersebut. Jadi suatu sistem dia yang terintegrasi. Pak, bagaimana dengan masyarakat sendiri, Pak? Kesadaran dari masyarakat terutama pedagang, pelaku usaha dalam menjual makanannya yang bebas zat berbahaya begitu, Pak. Iya. Jadi kalau bicara kesadaran masyarakat berarti secara umum dan khusus. Mungkin saya sampaikan begitu. Secara umum untuk pelaku usaha yang sudah mengerti dan paham aspek regulasi itu kesadarannya alhamdulillah baik. Sudah mulai baik begitu. Sudah mulai baik. Karena tadi yang saya ceritakan, pengawasan pre-market, post-market itu didukung oleh 5 pilar. Jadi pengawasan ini tidak akan berjalan kalau salah satu pilarnya lumpuh. Pilar pertama itu adalah pelaku usahanya sendiri. Dengan kesadarannya dia memproduksi barang yang bagus, yang sesuai dengan standar, sesuai dengan peraturan. Pilar yang kedua itu adalah pemerintah, Badan POM, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dengan perannya masing-masing. Peran ketiga itu adalah masyarakat. Jangan lupa. Jadi kalau masyarakat menemukan produk yang berbahaya, Pak ini produknya sudah kadaluarsa kok masih dijual, jangan sungkan untuk laporkan ke kami. Karena tanpa peran masyarakat semua ini akan tidak efektif. Kemudian media massa, dalam hal ini RRI membantu kami mensosialisasikan. Dan terakhir adalah akademisi. Secara umum awareness-nya alhamdulillah baik. Yang khusus kita juga paham nih, maka tadi butuh peran dari media massa RRI. Betul. Sistem skema seperti ini memang harus terus digaungkan ya, disampaikan terus menerus agar masyarakat yang ingin memulai usahanya tahu kemana dia harus meminta pendampingan. Begitu. Bapak, ini Balai Pengawasan ini melakukan pengecekan di lapangan begitu ya. Benar. Apalagi menjelang Ramadan kemarin. Dan menemukan ada yang kadaluarsa begitu, Pak. Benar. Apa itu produknya ditarik langsung atau bagaimana Pak prosesnya, Pak? Atau diberi peringatan dulu kepada pelaku usaha? Ya, jadi untuk pencegahan agar produk tersebut beredar, teman-teman kami misalkan sidak ke grosir, ke supermarket yang besar, ke toko-toko kelontong, menemukan produk yang kadaluarsa, kita akan minta si pemilik tersebut langsung memusnahkan di hadapan petugas. Langsung di tempat atau bagaimana? Langsung di tempat. Iya. Kalau dia kadaluarsa, gitu. Baik. Jadi jangan khawatir itu kemudian dijual lagi, enggak. ya. Kita langsung Dan dimusnah. BBPOM menjamin itu Pak ya, supaya tidak Insyaallah. dijual. Supaya tidak dijual. Kalaupun masih ada yang bocor, karena kan pedagang ini ribuan ya. Ya betul. Pak. Kemampuan kami kan tidak sebesar itu. Laporkan saja ke kami. Baik, ini kepada masyarakat mungkin Pak bisa disampaikan begitu tanda-tanda begitu bisa dikenali makanan yang tidak layak untuk dimakan karena itu zat berbahaya, kadaluarsa atau kata Bapak tadi kan izin edarnya tidak ada begitu ya. Bagaimana Pak? Baik. Langkah sederhana mungkin Pak untuk masyarakat. Langkah sederhana ya. Jadi untuk makanan dalam kemasan itu masyarakat dihimbau untuk memperhatikan ceklik, KLIK, ceklik. Klik. Gitu Ya. Cek kemasan. Jadi kemasan itu kalau sudah rusak, kalau dia kaleng sudah penyok, kalau dia dari karton sudah bocor, begitu. warnanya pudar, kalau plastik sudah bolong, jangan dibeli. Ya. Kemasan. Label. Kalau dia pangan olahan, dia harus ada informasi gizinya. Berapa kandungan protein. Di belakang itu Pak. Di biasa. belakang. Jadi masyarakat mengkonsumsi sesuai dengan kebutuhan gizinya. Kalau merasa sudah badannya beratnya berlebih, ya jangan mengkonsumsi yang lemaknya tinggi misalkan.
Kalau dia harus asupan proteinnya tinggi, ya cari produk yang proteinnya tinggi, 6 gram atau berapa gram. Lihat di labelnya. Ya, ya. Kemudian izin edar. Ceklik yang ketiga huruf I. Dia harus ada izin edarnya. Lihat di belakang juga. Lihat Pak. di belakangnya dari Badan POM atau dari DPMPTSP, SPPIRT gitu ya. Kalau masih nggak yakin, cek di website Badan POM. Ini izin edarnya asli atau palsu, begitu. Yang terakhir adalah kadaluarsa. Kemasannya bagus, labelnya ada informasi gizi bagus, kemudian dia ada izin edar, tapi dia kadaluarsa. Jangan dikonsumsi, jangan dibeli. Itu untuk pangan dalam olahan. Sekarang untuk pangan yang siap saji, yang ada di restoran, ibu-ibu di pasar menjual kue dan lain-lain. Nah itu Pak, yang paling penting Pak. Betul. Yang di restoran itu Pak, biasanya kan langsung karena lapar gitu ada di depan langsung. Santap aja Pak. Pertama, kalau misalkan beli kerupuk ya, jangan yang warnanya menyala. Seperti merah ini. Oke, ini pengetahuan baru nih. Jangan menyala ya. Karena kan kalau kita ini kan menyala bangku gitu kan. Menyala itu kan lain artinya. Menyala bangku, wah jangan. Seperti lipstik menyalanya, wah itu justru dihindari saja. Iya. Dia nanti dicampur bahan-bahan yang berbahaya. Kalau kita memberi ikan di pasar, ya perlu dilihat ada tidak segar tidak dia, ada lalatnya tidak diberi es batu kok dia segar, jangan-jangan dicemplungkan formalin dan lain-lain. Kalau dia ke bakso ya ditanya aja, agak susah kalau harus dites ya. Ditambahkan borak apa tidak, sama-sama kenyal tapi kenyal borak tuh agak beda. Apa bedanya Pak? Sulit ya. Kalau rasa itu harus dicicipi masing-masing ya. Warna masih bisa dilihat. Baik. Jadi lihat tadi ya yang saya sampaikan. Yang kemudian adalah kalau kita sudah paham, misalkan tahu itu bentuknya seperti itu, dengan warna begitu dan baunya seperti itu, ada perubahan bau, perubahan rasa, jangan dikonsumsi. Jika kita makan empek-empek, kita tahu rasa empek-empek itu ya seperti itu, ya, betul. Normalnya, ya betul. Ya, ini kita beli, mungkin di diskon, lalu saat kita cicipi kok rasanya mulai berubah, ya jangan dilanjutkan. Jangan karena merasa sudah dibeli sayang dihabiskan. Berbahaya. Makanan siap saji tadi maksimal dari dimasak tuh 5 jam. Oh begitu. Maksimal. Juga itu ibu-ibu di rumah. Kalau masak untuk buka puasa jangan pas sahur. Iya. Sebelum buka saja, habis asar masak untuk buka puasa. Tinggal panasin gitu. Ya, kalau pas sahur masak untuk buka juga ya dipanaskan. Saat makan siang meskipun gak ada yang makan, dipanaskan. Sampai mendidih, sampai masak. Saat akan buka dipanaskan lagi. Ini kan beli ya, di rumah juga begitu. Jadi kalau ibu-ibu atau bapaknya yang masak gitu ya, jangan hanya semua ibu nih. Bikin telur dadar campur susu biar kayak scramble egg. Tapi dibikinnya sahur, dimakan separuh. Separuhnya ditaruh kulkas misalkan. Nanti jam 12 anaknya makan dikeluarin. Habis itu dia lupa manasin lagi tuh sampai sore. Ya itu ya tidak berharap, tapi itu sudah kemasukan dari bakteri-bakteri yang berbahaya gitu ya. Jadi waktu dari masak sampai dikonsumsi mohon untuk diperhatikan. Baik. Pak, kita kembali ke bulan Ramadan puasa ini Pak. Ya. Mungkin apa yang bisa diberikan oleh Bapak, mungkin tips begitu Pak kepada masyarakat terkait dengan cerdas dan bijak memilih menu berbuka puasa begitu Pak. Ya. Tadi masalah beli dan ngolah ya. Ceklik untuk olahan, kemudian untuk siap saji, rasa dan lain-lain. Untuk berbuka kita itu ada program yang namanya makanan bergizi dan seimbang ya. Bergizi dan seimbang. Kebutuhan saat buka puasa itu kan sebenarnya karbohidrat yang instan. Baik. Harus dihitung, jangan mentang-mentang butuh karbohidrat, semua yang manis dihabiskan saat itu. Ada es teler, ada kurma, apalagi ada kolak. Ya es teler Pak, itu namanya teler semua. Sebelum maghrib tiga-tiganya habis itu. Kok maghrib? Sebelum sholat maghrib. Nah itu sebaiknya jangan dilakukan. Iya. Jadi kebutuhan karbohidrat instan itu sebetulnya terus cukupi dengan 3 butir kurma. Jadi kurma makan 1, 2, 3, stop. Lalu sholat maghrib, nanti baru makan yang lain. Gorengan juga jangan mentang-mentang sudah 12 jam puasa, bakwan 1, risol ya. Apalagi. Itu Pak bisa dihindarin mungkin Pak. 1, 2 oke. Jangan 5. Jadi
bergizi seimbang itu penting. Iya. Jangan sampai kita setelah bulan Ramadan berat badan kita malah naik. Iya. Malah konsumsi minyaknya berlebihan. Seperti saya ini kan niat saya mau kurus di bulan puasa ini. Alhamdulillah sudah turun beberapa kilo. Berapa kilo, Pak? Itu. Sampai 5 kilo, Pak? Hampir. Oh, hampir. Nah, itulah dimanfaatkan agar hidupnya menjadi lebih sehat, gitu ya. Jadi makanan yang dikonsumsi harus yang bergizi dan seimbang, begitu. Baik, itu tadi tips untuk masyarakat, Pak ya. Ya. Memilih menu secara cerdas dan bijak pada saat bulan puasa ini, Pak. Benar. Nah, kita ke pedagang takjil begitu, Pak. Ya. Nah, atau pelaku usaha pangan seperti saya sampaikan tadi kan. Ya. Pelaku usaha. Imbauan penting apa, Pak, dari Bapak sendiri, Pak, agar mereka tetap patuh kepada regulasi begitu. Iya, jadi di momen Ramadan ini masyarakat atau ibu rumah tangga UMKM itu banyak yang kemudian memproduksi ya makanan takjil. Harapan kami adalah makanan tersebut berasal dari bahan baku yang baik. Jangan kemudian ke pasar cari yang diskonan yang hampir kadaluarsa. Yang buruk-buruk, cari cabai yang hampir busuk, janganlah. Jangan. Ya, betul. Dari bahan yang bagus itu akan menghasilkan makanan yang baik. Yang pertama itu. Kemudian tadi kalau menjualnya jual kue wadai ya, kue bingka, ya dimasak dekat-dekat mau jual itulah. Jam 4 ya, berarti mungkin jam 2. 1 jam sebelum itu, Pak ya? Kalau 1 jam mungkin nggak ngejar untuk buka ya, dari jam 4. Ya jam 2 mulai memasak. Jam 4 mulai ke pasar kaget ya. Jadi waktu sampai dikonsumsi masyarakat tidak terlampau jauh. Jangan pula subuh ya, tahun lalu kita ketemu yang seperti itu kan berbahaya gitu ya. Betul. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga selain bahannya baik, memasaknya dalam waktu yang mendekati berjualan. Yang ketiga adalah jangan menambahkan bahan yang berbahaya. Karena ingin kue tarnya warnanya merah merona dicampur lipstik. Menyala abangku tadi, Pak ya. Rodamin aja sudah mengerikan, dicampur lipstiknya pula gitu. Nah, ini jangan sampai yang seperti itu. Bagaimanapun masyarakat yang membeli itu customer kita. Dan saat kita menjual makanan yang baik menjadi berkah kan begitu ya, apabila semua prosesnya baik. Mungkin begitu. Pak, Bapak kan sebelum di Palangkaraya, Kalimantan Tengah begitu, tugas di daerah lain begitu, Pak ya. Iya. Nah, Bapak bisa membagi sedikit begitu informasi, Pak ya. Bagaimana situasi suasana di luar Kota Palangkaraya di tempat tugas sebelumnya dengan di Kota Palangkaraya terkait dengan makanan dan minuman saat bulan puasa ini, Pak? Siap. Alhamdulillah sebelum ke Palangkaraya saya ditempatkan di daerah di Jakarta, Mas. Di Jakarta Pusat. Sekarang kan daerah ya, karena ibu kota sudah pindah. Nah, sebetulnya suasana Ramadan sama lah di semua tempat yang saya lihat ya. Saya juga pernah ke Sumatera, ke Sulawesi saat Ramadan. Masyarakat itu antusias untuk beribadah, kemudian untuk berbagi. Lupa kita singgung, sebagian masyarakat kita tuh menyiapkan makanan untuk dibagikan berbuka puasa ke yang lain. Takjil gratis gitu. Takjil gratis. Jadi memang demand dari masyarakat untuk membeli baik dia makanan yang akan dikonsumsi buka puasa maupun takjil itu tinggi. Jadi ini memang momen-momen yang menggerakkan perekonomian. Nah, suasananya sama, Mas. Di mana-mana semua menyambut dengan antusias. Dan Lebaran, Ramadan, rangkaiannya Ramadan itu kan mulai dari beberapa tahun ini kan dirayakan oleh semua umat beragama ya. Betul. Kita kenal ada war takjil, yang mana itu bagus, harus dilestarikan tuh, gitu karena sangat membantu UMKM kita. Mungkin demikian. Nah, suasananya bagus. Nah, suasananya bagus, Pak. Bagaimana ininya, Pak? Pengecekan zat berbahaya di makanan minumannya. Apakah sama, Pak? Sama. Jadi sama aja, Badan POM di semua tempat ya. Kami ada 76 lokasi di seluruh Indonesia dan sebetulnya juga tidak hanya 76 kota itu, tetapi juga ke daerah-daerahnya. Semua melakukan hal yang sama di momen ini. Jadi memang momen-momen Ramadan, Natal, Tahun Baru itu momen-momen yang masyarakat banyak bergerak dan banyak mengkonsumsi. Jadi memang pengawasan di momen-momen ini ditingkatkan oleh Badan POM, tentu dengan menggandeng stakeholder terkait ya, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, Dinas Perdagangan Perindustrian, kemudian DPM PTSP, kemudian Satpol PP juga kita libatkan,
Iya. Ya. Jadi semua bergerak bersama. Terkait temuan Pak, bagaimana Pak di luar Kota Palangkaraya tempat Bapak tugas dulu Pak, apakah masih ada Pak? Karena kita ketahui kan Jakarta apalagi kota metropolitan kan banyak sekali nih tempat-tempat masyarakat bisa membeli takjil begitu Pak. Nah pengawasan terus tingkat kerawanannya berbahaya di makanan selama puasa itu apa Pak? Bagaimana? Kalau untuk tambahan zat berbahaya sebetulnya kecenderungannya setiap tahun semakin menurun. Oh menurun begitu ya? Menurun sekali, bahkan hilang ya di semua Saya kira tempat. cuma di Palangkaraya aja yang cenderung menurun begitu Pak. Enggak, hampir di semua tempat. semua, Pak, ya. Kemudian untuk yang misalkan kadaluarsa, tidak ada izin edar, mungkin ada kekhilafan dari pelaku usaha ya, itu kan 1-2 ada sajalah gitu ya. Maka itu Badan POM bergerak untuk menjamin agar itu tidak beredar di masyarakat. Tadi Bapak sedikit ada berbincang Pak ya kita sebelum ini podcast ini karena Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Palangkaraya ini namanya aja Kota Palangkaraya tapi backup seluruh Kalimantan Tengah begitu Pak ya. Nah selain di Kota Palangkaraya kabupaten mana saja Pak yang sudah saat ini dilakukan pengecekan bahan berbahaya di takjil khususnya takjil puasa ya karena ini momennya Ramadan begitu. Jadi yang sudah dilakukan di Pangkalan Bun ya. Oh, Pangkalan Bun. Kemudian dalam waktu dekat kita akan ke kabupaten kota untuk melakukan pengecekan. Ini kan baru Ramadan hari ke-11 ya. Ya kami fokuskan dulu di Kota Palangkaraya karena barang pangan olahan itu kan beredarnya dari kota ini, kemudian untuk didistribusikan. Entah itu bentuknya parcel kah atau barang yang didiskon gitu kan ya. Jadi kami amankan hulunya dulu. Jadi mungkin mulai hari-hari ke depan kita akan mulai ke daerah ya. Termasuk Katingan tadi ya. Ya nanti di banyak tempat lah. Banyak tempat. Ya. Baik Pak, menarik sekali perbincangan kita. Mungkin kita kembali ke Kota Palangkaraya Pak ya. Di Kota Palangkaraya sendiri mungkin selama Ramadan ini apakah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palangkaraya sudah melakukan sidak atau pengawasan langsung di lapangan di mana saja mungkin Pak bisa disebutkan detailnya dan mekanismenya seperti apa? Ini kan hari ke-11 kata Bapak tadi kan. Nah hari ke-11 ini mungkin ada yang belum dilaksanakan begitu Pak. Nah jadi mekanismenya bagaimana dan di mana saja begitu? Ya jadi kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten. Kemudian kita merancang program pengawasan ya. Jadi kami datang ke gerai-gerai distributor, ke toko-toko, ke supermarket untuk kita lakukan pengawasan. Di samping itu kita akan tetap ke pasar-pasar kaget ya di bulan Ramadan. Ya, mungkin seperti itu. Ya baik Pak. Ini terakhir pertanyaan, mungkin singkat saja Pak ya. Singkat, padat dan merayap. Enggak singkat, padat dan jelas begitu Pak. Terakhir Pak, mungkin apa harapan dari Bapak sebagai Kepala BBPOM Kota Palangkaraya kepada masyarakat dan pelaku usaha agar momentum Ramadan tahun ini bisa benar-benar menjadi bulan yang aman dari sisi pangan begitu Pak. Silakan. Ya, jadi kami dari Balai Besar POM di Palangkaraya sangat berharap agar masyarakat itu bisa menjalani ibadah puasa sampai dengan nanti menjelang Lebaran, kemudian merayakan Idul Fitri, bersukaria dengan semuanya. Jangan sampai pada momen puasa kemudian Lebaran sakit karena mengkonsumsi makanan yang tidak baik, yang tadi kita diskusikan. Nah, agar itu semua bisa terlaksana, selain kerja dari Balai Besar POM dengan mitra, provinsi dan kabupaten kota, kami juga berharap partisipasi masyarakat aktif untuk bersama-sama saling mengawasi. Kalau ada pangan yang diduga tidak baik atau berbahaya, mohon untuk tidak dibeli, tidak dikonsumsi dan dilaporkan kepada kami. Jadi pengawasan masyarakat itu menjadi penting di sini. Mungkin demikian. Baik, luar biasa Pak Ali. Terima kasih. Terkait penyampaiannya. Ngomong-ngomong Lebaran ini di Palangkaraya aja Pak. Atau Lebaran ini yang begitu? Pasti saya berkira berkumpul bersama keluarga Mas. Di Jakarta. Begitu ya. Nanti kita lihat sikonnya. Ya baik terima kasih banyak Pak Ali Yudi, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat Makanan di Palangkaraya atas waktu, cerita dan insight yang sangat bermakna, luar biasa Pak penyampaiannya. Terima kasih. Dan pemirsa podcast Humaitah, dari obrolan ini kita belajar bahwa menjaga keamanan makanan bukan hanya tugas dari pemerintah saja,
tapi juga tanggung jawab kita bersama dengan lebih teliti memilih makanan dan memahami ciri pangan yang aman. Kita dapat menjalani ibadah puasa dengan lebih tenang dan sehat. Sampai jumpa lagi Pak Hari dalam episode selanjutnya podcast Humaitah. Rumah kita, suara kita, untuk kita. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast Humaitah. Saya Aga Jaya Bijaksana, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya podcast Humaitah, rumah kita, suara kita, untuk kita.